42. Para taipan yang mempengaruhi lanskap bisnis. Setelah sadar kembali dari keterkejutannya, Wang Zheng tampak tidak percaya. Dia jelas-jelas hanya menemani sang pangeran untuk belajar. Jadi bagaimana dia tiba-tiba menjadi tokoh kunci? Mungkinkah manajer cabang di depan saya ini keliru? Dia bertanya lagi dan lagi. Presiden cabang Yang, apakah Anda yakin bibi saya Wang Lingyue yang mengatur agar Anda bertugas di sini? Jika ini ternyata suatu kesalahpahaman, keluarga Nanhang Wang akan dipermalukan di seluruh dunia. Sebagai calon kepala keluarga Wang, dia tidak akan pernah terlalu berhati-hati. Terlebih lagi, meskipun Wang Lingyue tidak dapat dianggap sebagai vas dalam keluarga, kemampuannya terlalu biasa-biasa saja dibandingkan dengan penampilannya yang memukau, terutama kurangnya pemikiran mandirinya. Bagaimana mungkin bisa menghubungi orang itu sebelum seluruh keluarga Wang? Belum lagi banyak petinggi bank di hadapan mereka yang tidak bisa menghubungi orang kaya misterius itu. Mengapa bibinya Wang Lingyue berhak menjadi wakil presiden bank kecil? Bagaimana kita bisa lebih maju dari yang lain? Mungkinkah orang kaya misterius itu jatuh hati pada bibinya? Atau apakah bibiku menyembunyikan kekuatannya? Wang Zheng dipenuhi pikiran sesaat, tetapi ekspresinya berangsur-angsur menjadi tenang. Yang Chengbin kemudian melihat Wang Zheng mengikuti di belakang Presiden Bank Xiaoguo. Jadi, ini Tuan Wang. Benar sekali, saya di sini untuk menjaga rumah tamu terhormat atas perintah Wakil Presiden Wang. Setelah berkata demikian, dia melirik Wang Zheng dengan aneh. Bukankah Wakil Presiden Wang dan keluarga Wang adalah satu keluarga? Kenapa keluarga Wang dari Nanhang tidak tahu tentang ini? Apakah Wakil Presiden Wang punya rencana lain? Awalnya, Yang Chengbin ingin memberitahu semua orang bahwa Putri Grup Murong hadir. Namun setelah memutar matanya, dia menyembunyikan fakta itu. Bagaimanapun, dia adalah karyawan veteran Bank Nanhang dan bawahan langsung Wang Lingyue. Kepentingan keluarga Wang tidak ada hubungannya dengan dia. Maksudmu orang kaya misterius itu tinggal di sini? Apakah dia masih di sini sekarang? Mata Wang Zheng berbinar. Yang Chengbin menggelengkan kepalanya. Tamu terhormat itu baru saja pergi. Ku dengar dia kembali ke perusahaan. Dia mungkin tidak akan kembali dalam waktu dekat. Ketika para presiden bank mendengar ini, mereka semua tampak kecewa. Karena tidak ada seorang pun yang hadir mengetahui di mana perusahaan Tuan Meng berada. Tampaknya kali ini mereka kembali dengan tangan kosong. Namun ini juga sesuai dengan harapan mereka. Lagi pula, karena sikap bank sentral yang ambigu, para presiden bank tidak memiliki keberanian untuk menyewa detektif swasta untuk menyelidiki Tan Meng. Kalau kamu terus terbang seperti lalat tanpa kepala, aneh kalau kamu tidak berakhir dengan tangan kosong. Alasan mereka begitu antusias hanyalah untuk menunjukkan ketulusan mereka. Seperti halnya mengunjungi pondok jerami 3 kali, berharap mendapatkan pelanggan terbesar di dunia dengan ketulusan. Jangan bilang bank dalam negeri mereka rendah hati. Sejauh yang mereka ketahui, para presiden bank asing besar telah bergegas ke kota Nanhang dengan penerbangan internasional khusus segera setelah mereka mengetahui berita masuknya Tan Meng ke WTO. Jika Anda bukan seorang eksekutif senior di industri perbankan, mustahil untuk membayangkan betapa besarnya dampak yang diberikan seorang taipan kaya seperti Tan Meng terhadap lanskap perbankan dunia dan bahkan lanskap bisnis global. Kalau zaman 3 kerajaan, siapa yang mendapat salah satu di antara keduanya, Crouching Dragon atau Phoenix, bisa menguasai dunia? Maka bank yang menjadikan Tuan Meng sebagai klien besarnya pada dasarnya akan menjadi bank terbesar di sektor swasta, dan jauh melampaui bank terbesar kedua. Adapun Bank Nanhang, merupakan bank pertama yang menghubungi Tan Meng. Faktanya, ini juga sesuai dengan harapan para presiden bank. Bagaimanapun, Bank Nanhang adalah bank lokal di kota Nanhang. Meskipun skalanya kecil, jangkauan radiasinya terbatas. Namun di daerah kecil kota Nanhang ini, pengaruhnya mungkin sangat besar. Seperti kata pepatah, naga yang kuat tidak akan bisa mengalahkan ular lokal. Terkadang, jalan ular lebih mudah untuk menemukan orang penting daripada jalan naga. Sepertinya kita harus bekerja sama dengan Bank Nanhang. Kali ini,
Bang Nanhang diuntungkan oleh bantuan Tuan Meng. Itu tidak bisa dikatakan. Wakil Presiden Wang berhasil menghubungi Tuan Meng terlebih dahulu. Tidak peduli koneksi apa yang dia gunakan. Itu adalah kemampuannya. Sesungguhnya, mampu menyelesaikan sesuatu adalah keterampilan yang nyata. Bang Nanhang memang sangat kecil. Bank ini paling banyak dapat menyerap tabungan sebesar 1 triliun dolar Namibia. Itu bukan masalah besar. Diperkirakan simpanan Tuan Meng telah melebihi 10.000 yuan, dan ada sejumlah besar surat utang negara. Semua keluarga kuno seperti ini. Mereka sangat menyukai uang kertas di brankas. Lagi pula, mata uang digital adalah produk baru. Tidak apa-apa menyimpan sedikit uang, tetapi uang tunai masih dapat diandalkan untuk transaksi besar. Benar sekali, dari uang perak kuno hingga uang kertas modern, semuanya sama. Saya hanya tidak tahu dari keluarga mana Tuan Meng berasal. Jangan ikut campur dalam hal ini. Kami sudah diperingatkan untuk tidak mencampuri urusan pribadi Tuan Meng. Sayang sekali, Tuan Meng datang dan pergi seperti angin. Aku tidak tahu kapan aku bisa melihatnya lagi. Ku dengar dia masih muda, tampan, dan berbakat. Bahkan keluarga Dongfang di ibu kota kekaisaran ingin menikahinya. Putri surga yang sombong di ibu kota kekaisaran. Bukankah dia lulusan Akademi Militer nomor 1 di Nanhang? Mungkinkah mereka berdua sudah saling kenal sejak lama? Siapa tahu, yang satu adalah putri dari keluarga papan atas di ibu kota kekaisaran, dan yang satunya lagi adalah pewaris keluarga pertapa berusia 1000 tahun. Mereka tampaknya cocok. Perjodohan yang bagus. Meskipun saya seorang bankir di negeri Sakura, saya juga tahu pertikaian terbuka dan rahasia antara keluarga-keluarga besar. Jika Tuan Meng dan keluarga Dongfang bergabung, belum lagi keluarga-keluarga papan atas lainnya di negeri Xia, saya khawatir bahkan keluarga Rothschild dan Yayasan Freemasonry tidak akan bisa tinggal diam. Para presiden bank membahas masalah tersebut dalam kelompok yang beranggotakan 3 atau 5 orang. Karena petunjuk terakhir Tuan Meng berakhir di sini, mereka masih harus kembali dan membuat rencana jangka panjang. Dalam analisis akhir, mereka tidak berani menguji privasi Tuan Meng. Tidak bisa mendapatkan tabungan adalah masalah kecil. Namun, jika mereka membuat marah Tuan Meng yang rendah hati, ia mungkin dapat menggulingkan kekuatan finansial beberapa bank yang mengerikan sendirian. Tahukah Anda, dalam industri perbankan global, keberadaan Tan Meng sendiri merupakan sebuah bug. Jadi Tuan Meng juga memiliki nama panggilan yang unik, Bug Meng. Ia merujuk pada kepribadiannya yang rendah hati dan suka disembunyikan, serta kekayaannya yang tak terukur, yang cukup menyaingi sebuah negara. Sekarang Tuan Meng akhirnya muncul. Meskipun ia hanya menghabiskan lebih dari 3 juta dolar Namibia di restoran Marriott, hal itu juga mengirimkan sinyal halus bahwa Tan Meng kemungkinan akan mengambil langkah besar. Lagi pula, bagi raksasa tersembunyi seperti Tuan Meng, setiap kata dan tindakannya pasti memiliki makna yang dalam. Akibatnya, komunitas bisnis negara bagian Xia, dan bahkan komunitas bisnis global, akan menghadapi gempa bumi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimanapun, itu uang Tuan Meng. Jumlah mereka terlalu banyak, cukup untuk memengaruhi nasib kerajaan Xia dan situasi dunia. Semua presiden bank tampak menyesal dan mobil mewah mereka melaju pergi satu demi satu. Kerumunan yang datang untuk menyaksikan kegembiraan itu berangsur-angsur bubar, dan lingkungan lama kembali ke ketenangan semula. Hanya petugas keamanan Bank Nanhang yang menjaga ketat rumah lama Meng. Ujung lainnya, di depan pintu masuk utama di lantai pertama Gedung Perdagangan Internasional Feng Yuan. Sebuah mobil Rolls-Royce Jasmine Phantom yang keren berhenti perlahan, dilindungi ketat oleh 4 mobil pengawal, menarik perhatian orang yang lewat untuk berhenti dan memandangi tempat itu dengan rasa iri. Mobil mewah seri Phantom senilai 40 juta dolar Namibia. Pemilik usaha kecil tidak mampu menyewa kantor di Gedung Perdagangan Internasional Feng Yuan. Apakah ini klien dari beberapa perusahaan kecil yang datang untuk memeriksa